Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yuswita Utami. Pada kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang dimensi 3. Nah, soal-soal yang saya bahas ini adalah soal-soal yang sudah kalian kerjakan di aplikasi Quizizz. Oke, kita langsung saja mulai soal tentang dimensi 3. Soal pertama itu diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisi AB itu sama dengan 8 cm, panjang BC 6 cm, dan AC adalah 10 cm. Berarti ini alasnya, berarti sisi alas, berarti AB ini merupakan sisi tinggi, dan sisi miringnya sudah diketahui nilainya akan sama dengan 10. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan di sini adalah tentukan panjang sisi BD. Berarti BD di sini merupakan garis tinggi dari segitiga ini atau jarak dari titik B ke garis AC. Nah, berdasarkan rumus yang sudah saya berikan pada video sebelumnya, jika terbentuk segitiga siku-siku, maka mencari garis tinggi dari suatu segitiga siku-siku, maka kita boleh menggunakan rumus cepat, yaitu rumus cepatnya apa kalau masih ingat ya, jadi jarak tinggi atau jangan T lah di sini ya. Jadi jangan T di sini, X aja. X sama dengan admi kan, alas dikali tinggi dibagi dengan miring. Sekarang masukin alasnya berapa, alasnya 6, berarti 6 dikali tingginya, ini tingginya 8 dibagi dengan miringnya berarti 10. Ini ada yang bisa disederhanakan, 8 sama 10 sama-sama bisa dibagi 2, berarti kalau dibagi 2 ini 4, ini berarti 5, maka hasilnya akan sama dengan 24/5. Atau kalau 24/5 itu kita bagi jadi berapa? Kalau kita jadikan pecahan campuran berarti 4 ya, 4 per 5. Maka jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, pada diberikan segitiga siku-siku ABC. Jadi di sini ada sebuah segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisinya adalah 6 cm. Jadi kalau panjang sisinya 6 cm, kalau AB 6 karena dia segitiga sama sisi, maka AC juga 6 cm dan BC juga 6 cm karena dia segitiga sama sisi ya. Yang menjadi pertanyaan, tentukan AO. AO ini merupakan garis tinggi dari segitiga sama sisi. Jadi kemarin kalau kamu bingung mencari garis tinggi, ini segitiga sama sisi ini kita tegakkan dulu. Jadi kalau kita tegakkan, berarti ini jadi A, ini jadi B, berarti ini jadi C. Nah, ini yang dicari. Nah, inilah nilai dari si X yang akan dicari. Ini tadi 6, AC 6, BC 6. Karena segitiga ini sama sisi, berarti kakinya sama kan, maka BO itu sama dengan OC sebagaimana video sebelumnya ya. Jadi tonton lagi video sebelumnya, karena sama, karena AO itu membagi garis BC ini sama panjang, maka karena B ke C itu panjangnya 6, karena dibagi 2 berarti di sini 3, berarti di sini 3. Maka nyari AO, kalau masih bingung juga keluarkan segitiga, salah satu segitiga, boleh segitiga yang kiri atau segitiga yang kanan. Kalau dikeluarkan, kita ambil salah satu segitiga siku-siku, ini A, ini O, ini C. OC 3 cm, ini yang akan dicari, AC 6 cm. Maka karena dia terbentuk segitiga siku-siku, maka berlaku yang namanya Pitagoras. Berarti gimana nyari X? X kuadrat sama dengan siapa sisi miringnya? 6 ya. Berarti 6 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat.
berarti X itu sama dengan akar dari 6 kuadrat berarti 36 dikurang 3 kuadrat berarti 9. Berarti X itu sama dengan akar dari berapa? 36 dikurang 9 berarti 27 ya. 27 itu berarti bisa dibuat 9 kali 3. 9 ditarik akar 3. 3-nya tidak bisa ditarik akar, berarti jawabannya 3 akar 3, atau jawabannya di sini adalah C ya. 3 akar 3 jawabannya jadi C. Atau masih ingat di rumus sebelumnya, kalau seandainya mencari garis tinggi pada segitiga sama sisi kan ada rumus cepatnya kan. Berarti rumus cepatnya apa? Kalau misalnya di segitiga siku-siku tadi admi alas kali tinggi dibagi miring. Tapi kalau pada segitiga sama sisi mencari garis tinggi atau jarak titik ke garis pada segitiga sama sisi, itu berlaku rumus apa? A ini artinya panjang sisinya ya. Panjang sisinya sisi per 2 akar 3. Inilah rumus cepatnya ya. Jadi sisi per 2 akar 3. Karena sisinya, maka kalau sisi per 2 akar 3, kalau nggak mau buat A, sisi per 2 akar 3. Sisi segitiga di sini berapa? Sisi segitiga di sini diketahui 6. Maka 6 per 2 akar 3. 6 dibagi 2 berarti 3 akar 3. Sama kan hasilnya kan? Oke, sampai sini bisa dimengerti. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, ini sama kayak soal nomor 1. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar sebuah segitiga siku-siku di mana alasnya sudah diketahui. Jadi alasnya di sini sudah diketahui 3 akar 2. Tingginya sudah diketahui, ini 6 cm. Nah, yang menjadi pertanyaan tentukan nilai X, berarti garis tingginya. Sama kayak soal nomor 1. Maka kalau misalnya ketemu segitiga siku-siku, jarak titik ke garis atau merupakan garis tinggi, mencarinya rumus apa tadi? Admi kan? Berarti X itu sama dengan alas dikali tinggi dibagi dengan miring. Alasnya ini sudah dapat 3 akar 2. Tingginya sudah dapat juga 6. Berarti yang belum dapat di sini adalah sisi miring. Karena sisi miringnya belum diketahui, ini kan sama kayak soal nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi sisi miringnya sudah diketahui. Karena sisi miringnya si BC ini belum diketahui, berarti langkah pertama kita cari dulu BC. Gimana nyari BC? Berarti pakai yang namanya Pitagoras. Makanya kata ibu tadi di video sebelumnya, yang namanya dimensi 3 erat hubungannya dengan yang namanya rumus Pitagoras. Berarti karena BC itu yang akan dicari adalah sisi miring, maka BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat ya. Berarti BC itu sama dengan akar dari AC. Mana AC? AC berarti 6 ya. Ini AC. Berarti 6 kuadrat ditambah AB. Mana AB? Ini AB. AB-nya berarti 3 akar 2 kuadrat. Berarti BC itu sama dengan akar dari 6 dikuadratin 36 ditambah 3 akar 2 kuadrat. 3 dikuadratin itu 9. Akar 2 dikuadratin 2, maka 9 dikali 2. Berapa 9 kali 2? Berarti 18. Berarti jawabannya ini akar dari berapa ini? 54 ya. Berarti akar dari 54. Akar 54. Akar 54 itu berarti 9 kali 6 ya, 54. 9 dikali 6, 54. 9 ditarik akar 3. Berarti jawabannya jadi 3 akar 6. Nah, dapatlah si miring ini. Berarti si miring ini jawabannya 3 akar 6. Inilah sisi miring. Oke, langsung masukin ke rumus admi ini tadi. Berarti bisa didapat X itu sama dengan alas. Alasnya berarti 3 akar 2 dikali tinggi. Tingginya berarti 6. Dibagi dengan miring. Ini miring. Miringnya berarti yang barusan kita dapatkan dari rumus Pitagoras 3 akar 6. 3 sama 3 bisa menghapuskan. Berarti tinggal berapa di akar 2?
dikali 6 dibagi dengan akar 6. Akar 6 ini bisa dibuat akar 2 kali akar 3. Akar 6. Akar 2 yang di atas dengan akar 2 yang di bawah itu kan bisa dihilangkan. Jadi tinggallah 6 per akar 3. Nah, penyebut ini kan tidak boleh dalam bentuk akar, maka kita rasionalkan, kita kali akar sekawan kali akar 3 per akar 3. Maka hasilnya 6 dikali akar 3, 6 akar 3 per akar 3 dikali akar 3, jawabannya jadi 3. Maka hasilnya 6 dibagi 2 berarti jadi 2 akar 3. Maka jawabannya adalah B. B ya, jadi jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Pada segitiga sama kaki ABC, jadi ada segitiga sama kaki ABC, di mana panjang AB di sini adalah 6 cm ya. Di panjang AB 6 cm yang merupakan sisi alasnya dan sisi tegaknya atau kakinya, sisi kaki segitiga ini AC dan BD itu 10 cm. Karena segitiga sama kaki pasti kakinya sama ya. Maka yang menjadi pertanyaan tentukan CD. Berarti CD di sini merupakan garis tinggi. Tadi kayak mana nyarinya? Jadi kalau seandainya ketemu segitiga baik itu sama kaki atau sama sisi yang kakinya sama, maka kalau ditanya garis tinggi, itu pasti garis tinggi ini membagi alas ini, membagi sisi alas AB ini menjadi dua bagian yang sama panjang. Berarti karena AB ini 6, karena dibagi dua oleh CD, berarti ini jadi sisinya panjangnya 3 cm. Berarti BD juga 3 cm. Nah, jadi gimana mencari si CD? Berarti sama kayak segitiga sama sisi tadi, kita keluarkan dulu yang namanya salah satu segitiga siku-sikunya. Ini kan ada dua segitiga siku-siku. Boleh segitiga siku-siku yang kanan ataupun yang kiri. Nah, ini anggaplah segitiga ini siku-siku walaupun alasnya mengot kayak gini ya. Ini B, ini D, ini berarti C. Ini 10 cm, ini 3 cm. Nah, ini yang akan dicari. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bisa nggak kita pakai rumus yang tadi? Yang A per 2 sisi A per 2 akar 3 atau sisi per 2 akar 3 itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang rumus yang tadi, yang A per 2 akar 3 ada kan tadi kan, ini hanya berlaku untuk segitiga sama sisi, jadi dia tidak berlaku pada segitiga siku sama kaki. Maka kalau sama kaki kita pakai ini manual cara mencarinya, jadi tidak ada yang namanya rumus cepatnya. Nah, kayak gitu ya. Berarti oke, karena dia segitiga siku-siku maka berlaku yang namanya Pitagoras. Berarti X itu sama dengan X kuadrat sama dengan siapa sisi miringnya di sini? 10 ya. 10 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat. Ini pakai rumus Pitagoras. Makanya kata ibu yang namanya rumus Pitagoras itu nggak pernah dilupakan di di yang namanya dimensi 3 ya. Jadi jangan dilupakan. 10 kuadrat berarti 100 dikurang 3 dikuadratin berarti 9. Maka dapatlah di sini X kuadrat sama dengan 81. Berarti X itu sama dengan akar dari 81. Oke, ada jawabannya. Jadi jawabannya di sini adalah A. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi di pertanyaan berikutnya di sini ada segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku ABC. Tapi pada segitiga siku-siku ABC ini sisinya itu banyak yang belum diketahui. Jadi AB belum diketahui panjangnya, BC juga belum diketahui, si AC juga belum diketahui. Katanya di sini jika panjang AD sama dengan 4 cm dan panjang BD sama dengan 3 cm, maka yang menjadi pertanyaan tentukan panjang BC. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bisa nggak kita pakai rumus Pitagoras di sini? Nggak bisa.
Karena ngapa? Karena yang namanya rumus Pitagoras itu hanya bisa dipakai kalau seandainya diketahui dua buah sisi. Sedangkan ini tidak diketahui dua buah sisi. Si AB tidak diketahui panjangnya, si BAC juga tidak diketahui panjangnya. Jadi gimana pakai rumus Pitagoras? Maka gimana cara menyelesaikan soal ini? Kita pakai yang namanya rumus perbandingan segitiga. Atau waktu SMP pernah bahas materi tentang kongruen. Nah, kesebangunan dan kongruen. Jadi supaya ini memudahkan perhitungan, gak ribet kita melihatnya, maka kita keluarkan dulu segitiga ini. Kalau kamu perhatikan, di sini ada dua buah segitiga siku-siku. Yang pertama segitiga yang besar, kita gambar dulu segitiga siku-siku yang besar. Nah, ini ada segitiga siku-siku yang besar. Ini sudut siku-sikunya. Segitiga apa yang besar ini? Segitiga A, B, C. Segitiga A, B, sama C. Nah, ini yang tidak dicari. AB berapa AB? AB diketahui tidak? Belum ya. AB belum diketahui. AC? AC juga belum diketahui. AC belum ya diketahui ya. Belum diketahui. Terus yang kedua, selain segitiga siku-siku yang besar, ada segitiga siku-siku yang kecil. Segitiga A, B, D. Jadi keluarin juga segitiga siku-siku yang kecil. Ini sudut siku-sikunya. Ini D, ini A, ini berarti B. Nah, sekarang ada nggak yang sudah diketahui di sini? BD berapa BD? BD katanya 3 cm. AD berapa? AD 4 cm. Karena dia segitiga siku-siku, maka berlaku yang namanya Pitagoras. Kalau sudah 3, 4, triple Pitagoras itu berapa? Kalau sudah 3, 4, sisi satunya pasti berapa? Pasti 5. Dari mana datang 5? Rumus triple Pitagoras. Kalau nggak bisa triple Pitagoras, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi akar 25. Jadi jawabannya itu sama baik dengan 5. Jadi kalau bingung, akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16, 25. Akar 25 berarti 5 atau triple Pitagoras. Makanya kata ibu kemarin, hafali nilai-nilai dari triple Pitagoras supaya ngitungnya itu lebih cepat. Berarti AB dapat 5. Karena AB di sini dapat 5, berarti ini juga 5. Nah, sekarang yang ditanya BC. BC per BC itu adalah sisi tegak segitiga yang besar. Berarti cari di sini siapa sisi tegak segitiga yang kecil? Ialah si BD. Berarti BC per BD sama dengan, boleh nggak kalau aku pakai AC? Boleh. AC ini adalah sisi miring segitiga yang besar. Per siapa sisi miring segitiga yang kecil? Ialah per AB. Tapi tapi percuma kayak gitu. Karena ngapa percuma? Kenapa percuma? Karena AC nggak diketahui panjangnya kayak itu. Jadi kecuali kalau AC itu diketahui panjangnya, jadi kita cari sisi yang lain yang sama-sama diketahui. Berarti AC nggak mungkin dipakai. Berarti yang mungkin dipakai di sini siapa sih? AB. AB itu adalah alas segitiga yang besar. Siapa alas segitiga yang kecil di sini? AD. Berarti AB per AD. Kenapa AB dan AD dipakai? Karena AB di sini diketahui nilainya, si AD juga diketahui nilainya. Kalau seandainya AC sama AB yang diketahui, boleh, tidak apa-apa pakai AC per AB kayak gitu. Jadi mana yang diketahui itu yang kamu pakai. BC yang dicari berarti X per BD. Mana BD? BD berarti 3 sama dengan AB. AB mana AB? AB 5 per AD. AD mana AD? AD 4. Tinggal kali ke silang, X dikali 4 berarti 4X sama dengan 5 dikali 3 berarti 15. Berarti jawabannya X itu sama dengan 15 per 4.
Oke, ada jawabannya ya, 15/4 berarti jawabannya jadi C. Oke, jawabannya jadi C ya di sini ya. Jadi jawabannya jadi C. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, semua soal di kuis sudah dibahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi di video ini. Tetap semangat belajarnya karena dimensi 3 ini adalah materi awal di kelas 12 SMA ini. Oke, terima kasih. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.